Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku pada video modul pembelajaran matematika peminatan. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang persamaan fungsi trigonometri untuk matematika kelas 11 MIPA. Oke, kita mulai pembelajaran matematika peminatan kelas 11 MIPA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar meliputi 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sinus. Jika ada fungsi sin X sama dengan C, di mana C adalah sebuah konstanta. Persamaan yang kedua adalah fungsi kosinus, di mana fungsi cos X sama dengan C. C adalah sebuah konstanta. Fungsi yang ketiga adalah fungsi tangen. Jika ada tangen X sama dengan C, di mana C adalah sebuah konstanta. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri dasar untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 3 kita bahas di video yang lain. Oke anak-anakku, mari kita kupas satu persatu, yaitu yang pertama adalah mengenai fungsi sinus. Jika ada fungsi sin X sama dengan konstanta, nilai X dicari dengan cara memisalkan nilai konstanta C itu senilai dengan fungsi sinus sudut alfa, sehingga berlaku rumus. Perhatikan, mencari nilai X yaitu dengan mencari nilai konstanta yang senilai dengan fungsi sinus alfa. Nanti di sini muncul besaran sudut alfa. Berlaku rumus X1 dicari dengan rumus alfa ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan X2 nya yaitu 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dua rumus ini mengacu kepada batas daerah tertentu, yaitu batas-batasnya adalah X lebih dari besarnya sudut A dan X kurang dari sama dengan besarnya sudut B. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah dengan batas X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya yaitu mencari fungsi sinus X yang bernilai setengah itu sama dengan sinus 30 derajat. 30 derajat ini disebut alfa, sehingga kalau dimasukkan rumus X1 nya adalah 30 derajat dari sini
ditambah K kali 360 derajat. Ini rumus yang pertama. Sekarang kita mencari nilai X1 dengan cara apa? Dengan cara mengganti nilai K. Saya ambil misalnya nilai K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka K kali 360 derajat hasilnya adalah 0. 0 ditambah 30 derajat, maka X1 nya sama dengan 30 derajat. Sekarang kita ambil contoh lain, K misalnya sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, maka 1 kali 360 derajat ditambah 30 derajat hasilnya adalah 390 derajat. Sementara anak-anakku, batas daerahnya hanya dari 0 sampai 360 derajat, sehingga besar sudut 390 derajat itu tidak memenuhi batas. Sekarang gunakan rumus X2 nya. Rumus X2 nya adalah 180 derajat min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini diselesaikan dulu. Ketemunya berapa? 150. Sekarang ambil K nya 0. Maka 0 kali 360 ditambah 150, ketemunya 150 derajat. Jika K nya 1, maka 1 kali 360 derajat ditambah 150, ketemunya 510 derajat. Batasnya ini adalah 360 derajat, maka sudut 510 derajat tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah disebut sebagai himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya yaitu 30 dan 150 derajat. Penyelesaian yang seperti ini dikatakan penyelesaian menggunakan rumus. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjut penyelesaian menggunakan grafik, yaitu seperti ini. Kita tulis grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Nah, kalian masih ingat di kelas 10 tentang grafik fungsi sinus yang hijau ini. Yang hijau ini adalah grafik fungsi sinus. Lalu batas-batasnya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Sekarang tugasmu adalah mencari, yaitu mencari nilai dari sinus X. Sinus X itu grafiknya yang berwarna biru, yang bernilai setengah. Yang bernilai setengah. Oh, yang nilai setengah itu ini. Maka kita coba tarik garis merah yang berpotongan dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X di 2 titik, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Yang lain garis merah ini tidak memotong dari grafik fungsi Y sama dengan X, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Ini jika kita menyelesaikan soalnya menggunakan grafik. Paham? Oke, kalau paham, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua tertulis, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sinus 2x sama dengan setengah, di mana batas-batasnya perhatikan adalah negatif pi
sampai dengan pi. Jadi X-nya ini lebih dari sama dengan negatif pi, dan X-nya kurang dari sama dengan pi. Pi itu adalah pi radian. Besarnya adalah 180 derajat. Oke, udah paham? Kalau udah paham, mari kita cari solusi penyelesaiannya, yaitu menuliskan soal sin 2x sama dengan setengah. Sinus yang bernilai setengah adalah sinus 30 derajat. 30 derajat kalau diubah dalam satuan pi radian adalah pi per 6. Karena pi tadi 180 kalau dibagi 6 ketemunya 30 derajat. Nah, batas-batasnya ingat ini, bahwa X lebih dari atau sama dengan negatif pi dan X kurang dari atau sama dengan pi. Lalu kita masukkan dalam rumus 2x tetap, kemudian di sini adalah pi per 6 ditambah k kali 2pi. 2pi ini sama dengan 360 derajat. Ini sama dengan 360 derajat. Lalu karena tugasmu adalah mencari nilai X, di sini masih ada unsur 2, semuanya ini dibagi dengan 2. Diperoleh 2x dibagi 2 adalah X. Pi per 6 dibagi 2 adalah menjadi pi per 12. 2pi dibagi 2 adalah pi. Nah, dari rumus yang sudah sederhana yaitu X1, oke, biar kelihatan terhapus. X1 sama dengan pi per 12 ditambah k kali pi. Sekarang ambil untuk nilai k sama dengan negatif 1. Kalau k negatif 1 berarti di sini berubah jadi negatif pi. Pi per 12 ditambah pi. Pi itu boleh ditulis menjadi 12pi per 12. Berarti di sini boleh ditulis pi itu bisa ditulis menjadi 12pi per 12. Tandanya negatif. Di sini kamu punya 1 plus 1 min 12 sehingga hasilnya adalah negatif 11pi per 12. Sekarang kita ambil misalnya k-nya sama dengan 0. Jika k-nya 0, maka k dikali 0 dikali pi hasilnya 0. Ditambah pi per 12, maka ini hasilnya adalah pi per 12. Sekarang misalnya saya ambil k-nya sama dengan 1. Jika k-nya sama dengan 1, maka di sini menjadi pi per 12 ditambah pi. Pi itu adalah 12pi per 12. 1 ditambah 12 menjadi 13pi per 12. Ingat, batasnya paling atas adalah pi. Kalau 13pi per 12 berarti lebih dari pi, maka ini tidak memenuhi. Paham untuk rumus 1? Oke, kita lanjutkan ke rumus 2. Rumus 2 tertulis di situ yaitu 2x1 2x2 sama dengan pi min pi per 6. 180 dikurangi pi per 6 ditambah k kali 2pi. Sekarang tugasmu mencari nilai x2, bukan 2x2. Maka supaya 2-nya hilang, semuanya dibagi 2.
Jika dibagi 2, ini disederhanakan adalah jika dikurangi dengan pi per 6 berarti di sini adalah, oke, ini diuraikan dulu, berarti 6pi per 6 dikurangi pi per 6, hasilnya adalah 5pi per 6. Nah, hasil dari uraian ini adalah 5pi per 6. Jika dibagi 2 hasilnya adalah 5pi per 12 ditambah K kali pi. Ini rumus yang kedua. Sekarang ambil K-nya sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh negatif pi ditambah 5pi per 12. Pi itu adalah 12 per 12, sehingga punya 5 hutang 12 tinggal negatif 7pi per 12. Sekarang jika K-nya 0, maka X2-nya 0 kali pi 0, hasilnya tetap yaitu 5pi per 12. Sekarang jika K-nya 1, maka ditambah dengan pi, tambah ini 12 hasilnya 17pi per 12. Padahal batasnya hanya sampai pi, maka ini tidak memenuhi. Lah yang memenuhi yang mana? Yang depan sendiri tadi adalah negatif 11pi per 12, kemudian ini negatif 7pi per 12, kemudian yang depan tadi ada pi per 12, dan yang ini terakhir adalah 5pi per 12. Itu untuk contoh soal yang kedua. Bisa dipahami? Saya lanjut dengan menyelesaikan menggunakan grafik. Grafik ini adalah grafik Y sama dengan sin 2X. Jadi grafik ini adalah grafik Y sama dengan sin 2X. Jadi ada 2 gelombang, gelombang 1 sampai di sini, tambah ini 1 gelombang. Batasnya berapa? Negatif pi sampai dengan pi. Di sini 0. Tengah-tengahnya di sini 0. Jadi bukan 0 sampai ke sana, tapi dari negatif. Nah, ini atasnya. Nah, sekarang tugasmu adalah mencari nilai dari apa? Dari sin 2E yang berupa grafik ini yang bernilai setengah. Kita garis seret seperti ini. Sehingga ada berapa titik yang memotong di sini nih? 1 titik, 2, 3, 4. Ada 4 buah titik. Titik itu apa saja? Yaitu titik negatif di sini, negatif 11pi per 12. Titik di sini adalah negatif 7pi per 12. Titik di sini adalah pi per 12. Titik di sini adalah 5pi per 12. Paham penyelesaian menggunakan grafik? Oke, kalau paham mari kita lanjut. Yaitu kita memasuki tentang fungsi kosinus. Pada fungsi kosinus X sama dengan konstanta, nilai X dicari dengan cara memisalkan konstanta itu adalah besarnya sama dengan kosinus besarnya sudut alfa. Jika demikian berlaku rumus yang pertama. Alfa
alfa ini ditambah K kali 360 derajat. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua atau X2 nya negatif alfa ditambah K kali 360 derajat dengan batas-batasnya, yaitu X lebih dari sama dengan besarnya sudut A dan X kurang dari sama dengan besarnya sudut B. Ini dua rumus untuk fungsi kosinus. Mari sekarang kita lanjut pada contoh soalnya biar kalian menjadi paham. Contoh soalnya sebagai berikut, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya yaitu mencari fungsi cos X sama dengan setengah akar 3, dicari rumus yang senilai dengan kosinus 30 derajat, yaitu setengah akar 3 batas-batasnya ini. Berarti ini dianggap sebagai sudut alfa, sehingga X1 nya adalah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Saya ambil jika K-nya 0, maka 0 kali 360 derajat ditambah 30 hasilnya 30 derajat. Sekarang jika X2 yaitu negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau diambil K-nya 1 kali 360 derajat hasilnya 360 derajat dikurangi 30 hasilnya 330 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya ditandai dengan dua kurung kurawal ini, besaran sudut 30 derajat dan 330 derajat. Ini untuk contoh soal nomor 3. Mari sekarang kita lanjut penyelesaian menggunakan grafik. Pada grafik fungsi Y sama dengan cos X, grafiknya adalah seperti ini, yang warna hijau, mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi sampai di sini nih batasnya. Lalu sekarang tugasmu adalah mencari nilai dari cos X yang bernilai setengah akar 3. Di sini angka setengah, oh ya kurang lebih di sini nih setengah akar 3. Tarik garis merah lurus red. Dari perpotongan garis merah dan garis hijau ditarik, maka di sini menunjukkan besaran sudut berapa? 30 derajat. Yang sini 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 330 derajat. Jadi pakai grafik pun hasilnya sama. Oke, kita lanjut dengan contoh fungsi kosinus yang kedua. Nah, ini pernah Pak Kirno keluarkan dalam tugas. Tentukan HP dari cos 3X sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan negatif pi radian dan X kurang dari sama dengan pi radian. Penyelesaiannya yaitu cos 3X sama dengan 0 dicari dengan besaran sudut sama dengan 90 derajat. 90 derajat senilai dengan setengah pi atau pi per 2. Maka kalau diterapkan rumus 3X ini, rumus yang pertama yaitu
Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Karena kita membutuhkan hanya X, maka semuanya ini kita bagi dengan 3. Dibagi dengan 3, 3X dibagi 3 hasilnya X. Setengah dibagi 3 hasilnya 1/6. 2Pi dibagi 3 menjadi 2Pi per 3. Oke, sekarang ambil K-nya negatif 1. Jika K-nya negatif 1, maka hasilnya negatif 2Pi per 3 ditambah Pi per 6. Maka ini disamakan penyebutnya menjadi 4/6. Negatif 4/6 punya 1/6, maka jawabannya adalah negatif 3Pi per 6. Ini dibagi 3 1, ini dibagi 3 2, maka bentuk sederhananya adalah negatif setengah Pi. Sekarang jika K-nya sama dengan 0, maka jika K-nya 0 jawabannya tetap, yaitu Pi per 6. Sekarang jika K-nya sama dengan 1, maka 2Pi per 3 ditambah Pi per 6, hasilnya adalah 5Pi per 6. Ini penyelesaian untuk rumus kosinus yang pertama. Sekarang mari dilanjut dengan rumus kosinus yang kedua. Rumus kosinus yang kedua yaitu bentuk ini, semuanya dibagi dengan 3. Di sini kan tandanya negatif, hati-hati, rumus yang kedua tandanya negatif. 3X dibagi X dibagi 3 hasilnya X, negatif Pi per 2 dibagi 3 hasilnya negatif Pi per 6. 2Pi dibagi dengan 3 hasilnya 2Pi per 3. Sekarang jika saya ambil K-nya sama dengan 1, jika K-nya sama dengan 1, silakan kalian coret-coret, maka menghasilkan negatif 5Pi per 6. Jika K-nya 0, 0 kalikan ini 0, maka hasilnya negatif Pi per 6. Jika K-nya 1, maka 3Pi per 6 dibagi 3 1 dibagi 3 2, atau sama dengan setengah Pi. Sekarang mari diurutkan dari hasil yang terkecil tadi, yang paling depan, yaitu yang memenuhi adalah negatif 5Pi per 6, negatif Pi per 2, negatif Pi per 6, Pi per 6, kemudian Pi per 2, dan yang terakhir adalah 5Pi per 6. Inilah penyelesaian untuk soal ini. Penyelesaian ini adalah penyelesaian menggunakan rumus. Lalu bagaimana jika menggunakan grafik? Mari. Ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan cos 3X. Batas-batasnya adalah ini. Tugasmu adalah mencari nilai dari cos 3X sama dengan 0. Grafiknya ini yang berwarna biru. Batasnya dari Pi, oke, dari negatif Pi, batasnya itu ini. Nah, sampai dengan Pi, oke, sampai dengan Pi berarti sampai di sini batasnya. Hati-hati, kita hanya mencari ini. Lalu yang bernilai 0, oh ini 1, 2, yang bernilai 0 ini kan 0, 3, 4, 5, 6. Berapa saja angka-angka yang saya lingkari ini adalah cantumkan dalam himpunan penyelesaian. Ini adalah saya coret-coret saja. Ini nilainya ini, yang ini nilainya ini, yang ini nilainya ini,
yang ini nilainya ini, yang ini nilainya ini, yang ini terakhir. Paham ya? Kalau nggak paham ya luar biasa kamu lah. Oke, itu mengenai contoh soal dan pemberian materi tentang persamaan trigonometri. Oke, kita akan ketemu di video yang berikutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.